Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alal asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hari ini insya Allah kita akan lanjutkan materi kita pada halaman 93. Kemarin kita sudah membahas tentang nisab zakat unta. Mudah-mudahan hari ini nanti bisa kita selesaikan nisab zakat sapi dan kambing. Nah, sekarang halaman 93. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Faslun wa awwalu nisabil baqari salasun wa fiha tabi' wa fi arba'ina musinnah wa ala hadha abadan fakis. Dan nisab sapi untuk pertama kali adalah jumlahnya 30. Jadi kalau sapi itu mencapai 30 ekor, wa fiha tabi', maka zakatnya adalah 1 ekor sapi umur 1 tahun untuk masuk kedua. Wa fi arba'ina musinnah, setiap 40 ekor maka zakatnya adalah 1 ekor musinnah. Musinnah ini sapi umur 2 tahun masuk ke 3. Ini musinnah. Wa ala hadza abadan, pertambahannya tetap seperti itu. Fakis, maka kiaskanlah. Sekarang kita lihat penjelasannya. Rawa at-Tirmidzi wa Abu Dawud wa ghairuhuma an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, beliau berkata, ba'asanin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Yaman, Nabi mengutusku ke negeri Yaman. Fa'amaroni an akhudha min kulli salasina baqaratan tabi'an au tabi'atan. Beliau memerintahkan padaku untuk mengambil zakat dari setiap 30 sapi dengan seekor tabi'ah, tabi' atau tabi'ah. Itu kalau ada orang yang memiliki 30 ekor sapi, maka hendaklah dipungut zakatnya, diambil zakatnya 1 ekor tabi' atau tabi'ah. Wa min kulli arba'ina musinnah. Sedangkan kalau 40 ekor kambing, 40 ekor sapi, maka musinnah, 1 ekor musinnah. Wa min kulli halimin dinarin, yaitu yang diambil dari halimin dinarin, orang yang sudah balik.
dinarin memiliki harta, au adlahu mu'afir, atau yang setingkat dengannya. Mu'afir, jadi mu'afir itu satu bentuk jenis pakaian ya, jenis pakaian bahwa dia menunjukkan orang yang punya. Jadi kalau ada orang yang dikatakan mu'afir, itu berarti dia memiliki pakaian yang secara singkat kita bisa melihat bahwa dia punya harta. Jadi Mu'ad bin Jabal ini diperintahkan Nabi, kalau kamu nanti ketemu orang yang memiliki harta dengan jumlah 30 ekor sapi, atau bisa kamu lihat orang ini udah balik dan kamu tahu untuk kelihatan punya harta, maka lihatlah, ambil zakatnya dari setiap 30 ekor satu ekor sapi, dan kalau 40 ekor diambil 1 ekor sapi dari umur yang 2 sampai 3 tahun. Nah, ini perintah Nabi SAW kepada Mu'ad bin Jabal. Di bawahnya itu ada tambahan tabi' lahu sanah wadakhola fisaniyah. Sapi tabi itu umurnya sudah genap setahun. Genap setahun itu kalau ngitung, kalau misalnya dia lahir di bulan Ramadan, berarti Ramadan tahun depan setahun. Kelewat dari Ramadan itu berarti masuk tahun kedua, tapi belum 2 tahun. Kalau Ramadan berikutnya berarti sudah 2 tahun, begitu dan seterusnya. As-saniyah wa dakhala fis saniyah, masuk ke 2 tahun. Wa musinnah, adapun musinnah laha sanatan, itu sudah 2 tahun. 2 tahun berarti kalau Ramadan lahirnya berarti Ramadan 1, Ramadan berikutnya berarti dia sudah genap 2 tahun. Lebih dari itu berarti dakhala fis salisah, dia masuk tahun yang ketiga. Begitu pengertian tadi tabi' dan musinnah. Halim huwa al-baligh. Halim itu artinya balik. Adlahu ay ma yuqawwamu bihi. Adlahu itu artinya seukuran. Nah, kira-kira sebanding. Kalau petinju itu nggak boleh tinju kecuali sekelas. Nah, gitu, sekelas. Jadi nggak boleh membandingkan antara yang tidak sekelas. Kalau membandingkan tuh istilah dalam bahasa Inggrisnya itu harus apple to apple ya. Apel itu lawannya apel, jangan apel lawannya durian ya, remuk apelnya. Kemudian mu'afir ay nau'um min siyabi yamaniyah. Mu'afir itu adalah jenis pakaian kaum orang yang dari Yamani. Tadi yang menunjukkan pakaian yang ya buruk banget enggak, tapi sudah dari penampilannya kita bisa menilai bahwa ini Allah karuniai kecukupan gitu. Tapi kalau compang-camping kan kita juga sudah tahu kalau ada orang compang-camping, walaupun ada orang yang pura-pura. Nah, kalau yang pura-pura ini berarti di luar kebiasaan ya. Kharijil adah, sesuatu yang di luar kebiasaan. Nah. Baik, sekarang kita lanjutkan yang pasal berikutnya. Faslun wa awwalu nisabil ghanami arba'un. Dan nisab pertama kali bagi kambing adalah arba'un jika memiliki 40 ekor kambing. Ini kalau di Indonesia kira-kira nyarinya sulit nggak ini? Kayaknya susah ada orang yang berternak kambing sampai 40 ya. Kayaknya saya jarang sekali ketemu orang yang satu orang penggembala punya 40 ekor dan digembalakan. Kayaknya hampir nggak ada itu.
digembalakan. Kan kemarin ada syarat dari wajib zakat peternakan adalah penggembalaan, padang penggembalaan. Minadh-dhani au saniyah wa fiha syatun jada'ah minadh-dhani au saniyah minal ma'zi. Kalau punya 40 ekor kambing, maka zakatnya adalah 1 ekor jada'ah minadh-dhani, dari kambing. Itu ada beberapa istilah yang sebenarnya menunjukkan ya kambing semua gitu. Syat itu ya kambing, kadang diterjemahkan domba. Kemudian ada dhani, kemudian ada ma'zi. Kalau saya lihat di Mahmud Yunus itu, kalau ma'zi itu diartikan kambing. Kalau dhani itu bisa biri-biri, bisa domba, bisa juga kambing. Kalau saya lihat tadi di Mahmud Yunus ya, terjemahan Mahmud Yunus. Artinya dalam pembahasan bab ini itu kambing dan sejenisnya, ya, sekeluarganya. Ya, gembel, wedhus Jawa, wedhus kacangan, apalagi kalau di Indonesia, koploh dan lain-lainnya ya. Jadi kalau memiliki 40 ekor maka satu ekor jada'ah minadh-dhani au saniyah minal ma'zi. Kalau dia biri-biri itu yang umurnya atammat sanah wadah holat fisaniyah. Jada'ah itu artinya umurnya sudah penuh 1 tahun dan masuk ke tahun kedua. Tapi kalau yang ma'zi, yang kambing, itu harus saniyah. Apa itu saniyah? Allati atammat sannataini wa dakhalat fis salisah. Dia harus 2 tahun dan sudah masuk ke 3 tahun. Jalan 3 tahun. Wa fi mi'ati wa ihda wa isrina syatani. Kalau 121 ekor, maka zakatnya adalah 2 ekor. Kalau misalnya punyanya 120, berapa ekor? Ya masih 1. Walaupun tinggal 1 biji gitu, tetap kenanya berapa? 1 ekor. Jadi kalau orang-orang yang mau lari dari zakat biasanya nanti ada, dan ini tidak boleh ya, mensiasati ya, supaya nggak kena 2 ekor. Nah begitu mau 121 dijual 1, jadi berapa? 120. Karena kalau 120 belum terkena zakat 2 ekor, baru tetap 1 kalau 120. Wa fi mi'ataini wa wahidah salasu syat. Jika telah sampai 201, maka zakatnya adalah salasu syat, 3 ekor kambing. Wa fi arba'u mi'atin arba'u syat. Dan ketika memiliki 400 maka 4 ekor kambing. Summa kulli mi'ati syatun. Kemudian setiap penambahan 1 ekor kambing, penambahan 100 ekor kambing, bertambah 1 ekor kewajiban zakatnya. Ini subhanallah, ini kalau di Indonesia kayaknya belum ketemuin yang orang punya kambing sebanyak itu. Dan ini pengalaman pribadi, itu apa benar apa enggak nanti dibuktikan di sana ya. Saya tuh pernah sekali jalan-jalan ke pasar kambing itu memang beda kayaknya dengan kambing Indonesia ini.
Sekilas saya cuma terkagum-kagum, kok kambing di pasar kambing itu kambingnya ngelompok-ngelompok gitu, dan nggak pakai diikat atau grupnya, ya cuma ditungguin sama satu penggembalanya itu aja, ditungguin dia duduk, ada kursi dia duduk kayak pedagang begitu, sudah gerombol, yang punya dia gerombol sendiri, sana gerombol sendiri, dan nggak pakai jalan-jalan kayak kambing kita bredal begitu. Saya dalam hati saya bertanya-tanya sebenarnya ini apa memang tabiat kambing di sini apa gimana gitu. Subhanallah. Waktu kita motong kambing kurban sama Ustadz Nuzul, itu kan juga kambing itu baris saja, masuk satu yang depan, yang penting masuk depan, dijagain kiri kanan, sudah masuk semua. Nggak pakai ditarik-tarik kayak kita di Indonesia, pakai ditarik-tarik. Jagalnya juga saya kira enak banget, pegang satu-satu, udah satu orang satu, tidurin langsung dipotong gitu aja. Kalau kita di sini harus diinjek-injek. Luar biasa itu. Wallahu alam, tapi itu artinya pengalaman pribadi, bisa benar apa enggak. Tapi cuman sekali saya lihat ke pasar kambing itu begitu. Jadi kambing semua gitu, tapi ditungguin satu orang tanpa diikat. Kok bisa? Saya dalam hati saya kok bisa? Apa diapain gitu, diruqyah apa gimanain? Nah, baik, sekarang kita lihat fi kitabi Abi Bakrin radhiyallahu an. Ini seperti surat yang ditulis oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Wa fi sadaqatil ghanami fi sa'imatiha idza kanat arba'ina ila isrin wa mi'ah syat, yaitu sodakohnya kambing, yaitu jika dia berada di gembalaannya apabila mencapai 40 hingga idza kanat arba'in ila 40 hingga isrin wa mi'ah 120 syat, maka zakatnya 1 ekor saja, 40 sampai 120. Fa idza zadat ala isrin wa mi'ah, kalau lebih dari 120 ila mi'ataini syatani, sampai 200, 121 berarti sampai 200, maka 2 ekor kambing, 2 ekor kambing. Fa idza zadat ala mi'ataini ila salasu mi'ah fa fiha salasu syiyat. Kalau lebih dari 200, maksudnya 201 hingga 300, maka 3 ekor kambing. Fa idza zadat ala salasu mi'ah fa fi kulli mi'ati syat. Setiap kalau lebih dari 300, maka penambahan 100 ekor itu ditambah 1 ekor kambing. Nanti kalau diurutkan berapa itu? 40 sampai 120 itu 1, 201 sampai 300 200 berarti 2, 201 sampai 300 3, berarti 301 sampai 400 4 dan seterusnya kelipatannya. Nah, ini kalau saya bayangkan di Indonesia hampir-hampir nggak ada yang zakat kambing nih. Karena nggak ada yang punya kambing sebanyak itu. Untuk mencapai 40 ekor aja rasanya sudah berat ya. Di Indonesia, apalagi ada istilah Indonesia ini punya raja kaya gitu ya, Rojo Koyo. Anaknya mau daftar sekolah dijual 2 gitu. Jadi nggak nyampe-nyampe itu ya. Nggak nyampe-nyampe nisabnya. Beda dengan di daerah Arab sana, memang kambing itu dilepas. Saya teringat kisah 3 orang yang tertutup dalam gua itu. Salah satunya kan ketika pembantunya meninggalkan
dia dan meninggalkan gaji yang belum diambil, gajinya dikelola sampai bertahun-tahun nggak diambil-ambil. Begitu sudah bertahun-tahun datang lagi minta nagih gaji yang sekali tadi. Apa kata tuannya tadi? Itu kambingmu yang ada di lembah seluruhnya. Di lembah itu gimana ngukurnya? Berarti kan banyak banget ya. Itu yang ada di lembah gunung itu punya kamu semua. Dijar ke hidup, ya itu memang begitu. Nah, akhirnya diambil semua. Ya Allah, kalau ini amal solehku, maka bukakan pintu gua yang mengurung kami ini, geser gitu. Jadi memang cerita-cerita termasuk Nabi Daud, kisah Nabi Daud itu kan diibaratkan dengan kambing juga. Wahai Daud, saudaraku ini punya 99 kambing, aku cuman punya 1 ekor kambing. Ini 1 kambing aja mau diminta juga, ini mau dibeli juga, gimana ini? Kemudian Nabi Daud tersungkur sujud, sadar bahwa itu ada peringatan Allah atas keinginannya beliau untuk menikahi wanita yang tinggal 1 tadi. Baik, sekarang pasal yang berikutnya, yang terakhir. Faslun, halaman berikutnya. Wal khalitani yuzakkiyani zakatan wahidah bisab'i syara'id. Wal khaliton, dan ternak yang tercampur artinya pemiliknya bersama-sama, itu bisa berserikat, bisa bercampur tempatnya itu, maka dizakati dengan 1 zakat bisa bi'isyara'id, dengan 7 syarat. Maksudnya gini, kalau misalnya saya dengan si fulan gitu, sama Ustaz Salamun misalnya bekerja sama dalam peternakan ini gitu, atau sebenarnya tidak kerjasama tapi kebetulan ada banyak kesamaan, gembalanya sama gitu. 7 syarat itu nanti misalnya kandangnya kita kandangi bareng, nanti ngeluarinya juga keluarin bareng, tapi sendiri-sendiri, nanti ada tempat penggembalaannya juga bareng, walaupun sebenarnya ini sendiri-sendiri. Kalau ada 7 syarat yang sama, maka zakatnya nanti antara punya saya dengan Ustaz Salamun dihitung 1 gitu, dihitung 1. Tapi kalau ternyata hanya kebetulan banyak yang sama walaupun tidak sama, jadi 7 tadi dengan 4 yang sama, misalnya 3 enggak, nah berarti nanti Ustaz Salamun menzakati sendiri, saya juga menzakati sendiri. Namanya al-khaliton itu seperti itu. Jadi saya ulangi, wal khalitani yuzakkiyani zakatal wahidah bisab'i syara'id. Zakat yang binatang yang tercampur itu dizakati dengan 1 hitungan zakat, 1 hitungan zakat dengan 7 syarat ya, dengan 7 syarat. Idza kanal murahu wahid. Yang pertama syaratnya kalau kandangnya 1. Wal masrahu wahid. Melepasnya juga 1. Maksudnya menggiring masuk kandangnya juga 1, mengeluarkannya juga 1. Pokoknya bareng-bareng terus nih. Wal mar'a wahid. Tempat penggembalaannya juga 1. Wal fahlu wahid. Pejantannya juga 1. Artinya pejantannya 1 itu maksudnya pejantannya ya ke sana gitu, poligami. Kesana-sana, pejantannya cuma 1. Bukan cuma 1 ekor, tapi pejantannya itu ya digunakan mengawinkan kambing punya yang 1 dan kambing yang lain, maksudnya begitu. Kalau kambingnya sampai 100, satu pejantan aja kan ya gimana, lemes dia. Wal masrab wahid. Tempat minumnya juga 1 tempat minumnya.
Wal halibu wahid, tempat pemerahnya saya bilang, bukan tempat mana, pemerahnya satu. Tukang ngambil air susunya di Indonesia sekarang baru ada beberapa kambing yang model untuk diperah ya, walaupun saya sendiri sampai sekarang itu kalau bilang susu kambing itu belum bisa nerima gitu, kayaknya gimana minum susu kambing. Tapi di Arab susu kambing itu memang ngetren ya. Nah sekarang belakang-belakang ini sudah mulai ada susu kambing etawa dan seterusnya. Wa mawdi'ul halbi wahid, tempat untuk memerasnya juga satu. Artinya tampungannya itu juga, ya itulah yang dipakai. Yang memerah satu juga, yang tempat untuk memerahnya juga satu. Jadi kalau terpenuhi 7 syarat itu menurut pendapat ini, maka nanti hitungannya jadi satu. Ustaz Salamun cuma punya 35, saya punya 36. Nah kalau 7 syarat ini terpenuhi berarti sudah kena kewajiban zakat. Tapi kalau ternyata yang merah beda, yang nungguin angonnya beda, yang tempat memerahnya juga beda. Ustaz Salamun punya 35, saya punya 36, berarti dua-duanya tidak terkena zakat. Gitu. Nah penjelasannya di bawah. Sekarang kita lihat penjelasannya di bawah. Wasyarikani fi mal yuzakkiyanihi kama law kanal malu kulluhu liwahid minhuma. Dua orang yang berserikat dalam harta, ini berarti kerjasama nih, berserikat. Kama law kanal malu kulluhu liwahid minhuma. Maka harta berdua itu seperti harta satu orang karena berserikat. Jadi kalau ini nanti yang salah satu rujukan, kalau misalnya bagaimana kalau harta ini milik perusahaan. Mungkin antum ada pertanyaan tuh nanti, gimana dengan harta perusahaan? Kan perusahaan itu kan yang punya banyak gitu. Ya ini salah satu merujukannya, bahwa kalau harta itu kholiton dicampur, maka percampuran harta itu seperti milik satu orang gitu, seperti milik satu orang. Idza wajadatis syurutul lati sayadkuruha, kalau terpenuhi syarat-syarat yang akan dijelaskan tadi. Ja'a fi kitabi Abi Bakrin radhiyallahu an, itu kita dapatkan dari suratnya Abu Bakar radhiyallahu an, la yujma'u baina muftarik, kamu jangan gabungkan hartanya orang yang tidak bersatu. Artinya tadi Ustaz Salamun punya sendiri, saya punya sendiri, jangan kamu paksakan untuk jadi satu. Wala yufarriqu bainal mujtami, tapi juga jangan kamu pisahkan antara barang yang memang sudah disatukan. Maksudnya kata Abu Bakar Siddiq, kalau Ustaz Salamun punya sendiri 36, saya punya sendiri 35, jangan kamu paksakan digabung sehingga wajib apa? Zakat. Karena nanti kalau sendiri-sendiri kan tadi tidak kena zakat nih. Tapi kalau digabung jadi kena. Jadi kamu jangan paksakan harta orang yang berpisah ini kamu paksakan digabung sehingga kena zakat. Atau yang harusnya kena zakat karena gabungan, kamu pisahkan sehingga tidak terkena zakat. Maksud ini? Jadi supaya, karena ada orang nanti yang akal-akalan, ini petugas zakatnya yang ngakalin supaya kena zakat digabungin. Atau sebaliknya yang ngakalin yang punya harta supaya nggak kena zakat kita pisah aja gitu. Padahal apa, ini barang ini apa? Bersatu, sebenarnya satu gitu. Khasyatas shadaqah, karena takut membayar zakat. Wa ma kana minal khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Karena kambing atau
dua peternak yang bercampur itu kedua-duanya saling menguatkan dengan cara yang sama. Jadi kedua-duanya saling memenuhi untuk memenuhi kewajiban zakat atau memenuhi tidak wajib zakat. Jadi ada bagian-bagian yang memang tidak boleh dipaksakan. Wa maknahu idza kana nasibu kullu malik muftariqan wa mumayyizan. Maksudnya surat Abu Bakar As-Siddiq ini, jika nisab setiap pemilik ternak ini adalah muftariqan wa mutamayyizan, memang terpisah dan benar-benar jelas terpisah, fala yajtami' an ghairihi fala yajtami' ma'ahu litajiba fihi zakah. Jangan kamu gabungkan agar terkena zakat. Ini jelas-jelas terpisah, kok dipaksa-paksa gabung akhirnya terkena zakat. Jadi kalau dia sampai terkena zakat, itu yang dolim yang mana ini? Petugas zakat, karena dia memaksakan supaya kena zakat padahal tidak ada kewajiban. Wa idza kana muhtalitan bihi fala yumayyiz anhu hatta la yajiba fihi zakah. Demikian juga jika ternak itu memang bercampur, bersatu, maka jangan kamu pisahkan sehingga dia lepas dari kewajiban zakat. Ini kalau di dunia pajak ini, pajak di zamannya ini siapa? Ini kalau di dunia cerita Alibaba siapa? Itu sering untuk guyonan itu. Abu Nawas. Nah, Abu Nawas ini. Abu Nawas itu suka ngakalin beginian ya. Supaya nggak kena ya diakalin. Ini yang suka ngakal-ngakalin ini Abu Nawas ya, untuk mendapatkan zakat atau untuk tidak mendapatkan zakat ini. Itu tokoh fiktif atau asli saya juga belum tahu persis, tapi itu sering untuk nyindir-nyindir gitu, untuk jok gitu. Jadi petroknya lah ya. Li'annahu yasbahu aqallu minan nisab. Boleh jadi karena jangan kamu gabungkan itu, boleh jadi karena dia lebih sedikit dari jumlah nisab yang harus dibayarkan. Fa idza ahodatiz zakatu min khalid kana ala kulli wahidin minasyirkah binisbati ma yamliku. Kalau barang itu dicampur, maka jika kena zakat nanti perhitungannya dibagi antara peserta persyarikatan itu atau peserta syirkah itu, ala syarikihi au yastaridduhu, atas pasangannya dan juga disesuaikan dengan jumlahnya. Demikian ayyuhal asatidzah, mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pagi hari ini, khususnya untuk nisab zakat peternakan ya. Jadi peternakan yang pertama yang dikenakan zakat adalah al-ibil, unta, kemudian al-baqar, sapi, dan yang ketiga al-ghanam. Nah, nanti kalau yang gimana kalau ayam broiler, nanti yang gitu-gitu nanti kita bahas pada pembahasan zakat yang mutaakhir, yang nanti belakangan ya. Kalau beli bis gimana? Ya, nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Saya akan fokus pada kajian kitabnya supaya paling tidak begini. Jadi ada pertanyaan dari kawan-kawan di pemirsa itu tanya begini, kenapa Ustaz membahasnya kok kitab itu aja nggak dijelaskan yang agak lebar? Saya ingin mencoba kepada kita belajar itu dimulai dari dasar. Jangan langsung melakukan perbandingan. Wong satu saja belum kok sudah bandingin, kan jadi aneh gitu. Makanya nih kajian kita ini mudah-mudahan paling tidak
kita membuat satu dulu yang menjadi pondasi ilmu kita, baru nanti kalau antum mau melakukan apa? Perbandingan madhab. Kalau pendapat si ini gimana? Kalau ini bagaimana? Ataupun hal-hal yang mungkin urgen untuk ditanyakan, nah itu dalam bentuk apa? Sharing ya, tanya jawab kalau memang ada yang perlu ditanyakan. Tapi untuk kajian kita ini, kita akan fokus di kitab Tadhib ini. Jadi kita enggak menclang-menclang, makanya saya akan agak lurus lempeng ini. Saya bacakan, saya terjemahin, penjelasannya pun hanya sekedar untuk apa? Memudahkan bahasa saja. Tidak saya masukkan pendapat-pendapat yang lain. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.